Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita masih bertemu dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan, semakin menguatkan hidup kita untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam segala macam pergumulan, ingat Tuhanlah pertolongan satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur 57 ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 57 ayat 3 dikatakan demikian. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mungkin kita sering mendengarkan pertolongan bagi kita adalah satu-satunya dari Allah saja. Tapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita bisa merasakannya? Daud bisa. Daud mempercayai, meyakini dan berharap bahwa dalam kehidupan, dalam pergumulan, dalam persoalan, bahkan dalam menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya dari musuh-musuhnya yang berupaya untuk menganiaya dan mencabut nyawanya, dia meyakini dan bisa merasakan hadirat Tuhan bersama dengan dia. Dia bisa mengakui dan merasakan bahwa pertolongan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari setiap aniaya, dari setiap pengejaran dan upaya-upaya untuk membunuh dia, itu hanya datang dari Tuhan. Sehingga yang pertama saudara-saudara, dia selalu berseru hanya kepada Tuhan. Dia melarikan segala sesuatu yang dia hadapi hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dia berseru kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Dia tidak gerasak-gerusuk untuk mencari pertolongan. Dia mencari saudara-saudara atau mencari orang-orang yang hebat untuk menolong dia. Tidak. Tapi dia langsung berseru hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Coba lihat sebelum ayat ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Ini. Dia berserah kepada Tuhan dan berlindung hanya kepada Tuhan saja. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Bayangkan luar biasa iman percayanya Daud ini. Dia hanya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Saudara-saudara, musuhnya bukan hanya sekedar orang biasa, tapi raja yang setiap saat tentaranya bisa mencari dia, bisa membunuh dia. Tapi dia tidak pernah takut karena dia tahu perlindunganku ada pada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, ya ini ada jemaat kita yang sakit, ya Gwen Borusi di Tonga sedang sakit dan masuk ke rumah sakit, ya karena mungkin panas dan diare. Ya yakin kita pasti, setiap orang tua pasti takut, ragu-ragu atau khawatir dengan penyakit itu. Tapi ingat, saya mau katakan kepada kita, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Berserah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Dia mengakui, dia merasakan pertolongan satu-satunya dalam masalah yang dia hadapi hanyalah Tuhan saja. Nah, oleh karena itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan.
Serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan, maka engkau akan tenang, maka engkau akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dia hanya meminta kasih karunia Tuhan dan tidak berupaya untuk membalaskan musuhnya. Ini luar biasa. Tidak ada dendam, kebencian, sekalipun musuh-musuhnya berupaya untuk membunuhnya. Ini yang kadang-kadang sering kita gagal untuk melakukan dalam kehidupan kita. Kita gampang sekali benci kepada orang yang berupaya untuk merendahkan kita. Tapi Daud di sini, dia hanya meminta kasih karunia Tuhan saja, bukan membalaskan sakit hatinya, kekecewaannya. Ini juga menjadi teladan bagi kita. Bagaimana supaya kita, ketika ada orang yang tanpa alasan membenci, berupaya untuk menghancurkan kita, minta saja kasih karunia Tuhan dan bukan pembalasan. Itu luar biasa, ya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga yang perlu kita lihat dari firman Tuhan juga setelah firman Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Daud ini. Coba lihat, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Saudara-saudara, di tengah-tengah musuh-musuhnya yang berupaya untuk menghancurkan dia, justru dia mau bernyanyi kepada Tuhan, mau bermazmur kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapakah orang yang dikejar-kejar musuh tapi masih bisa bernyanyi? Siapakah yang masih bisa bermazmur dengan tekanan beban kehidupan itu? Tapi Daud bisa, karena dia punya Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah Tuhan menjadi satu-satunya pertolongan dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin percaya dan semakin yakin dalam kehidupan kita bahwa pertolongan kita hanyalah dari Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, begitu indah. Sekali lagi kami mau diingatkan, ketika kami mengalami pergumulan, bahkan kesesakan yang begitu berat, kami hanya boleh berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pertolongan dan keselamatan bagi kami. Dan kami tidak perlu untuk menuntut balas akan orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan kami. Terima kasih untuk keteladanan ini, sehingga kami boleh menggumuli ini Tuhan dan mengimani dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan dengan setiap pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.